selamat datang di Podcast Cakap KPPN Medan 2, cerita, keuangan, dan perbendaharaan. Bersama saya Alda Maharani Yusuf. Selama beberapa menit ke depan, kita akan ngobrol santai penuh inspirasi membahas seputar layanan yang ada di KPPN Medan 2. Khususnya pada episode podcast kali ini, kita akan membahas seputar pelayanan yang ada di seksi pencairan dana atau seksi PD. Dan di podcast kali ini, saya ditemani dengan narasumber yang cukup spesial nih. Langsung saja saya kenalkan dengan Mbak Sabrina Aisyah Putri. Boleh sapa dulu nih Mbak, Sobat 123 kita. Baik, halo Sobat 123, perkenalkan saya Sabrina Aisyah Putri, pegawai OJT di KPPN Medan 2. Nah, Sobat 123, Mbak Sabrina ini merupakan pegawai OJT yang masuk ke generasi sentenial ya Mbak ya, dan langsung mendapatkan penugasan di seksi PD-nya KPPN Medan 2. Jadi cocok nih buat kita tanya-tanya seputar topik pembahasan kita pada episode podcast hari ini. Oke Mbak Sabrina, ngobrolin seputar seksi PD. Boleh nggak nih Mbak memberikan gambaran kepada Sobat 123 kita, apa sih sebenarnya seksi PD ini? Nah, sesuai namanya, seksi pencairan dana bertugas untuk mencairkan dana bagi satker yang ingin mencairkan anggarannya. Jadi sebenarnya setiap seksi yang ada di KPPN kan mempunyai tugas ya, dan fungsi yang saling berkaitan. Tapi di seksi pencairan dana ini menjadi awal bagi proses bisnis dari KPPN Medan 2 itu sendiri. Oh, berarti perannya cukup penting ya Mbak ya, karena bertugasnya merupakan proses bisnis awal nih untuk KPPN Medan 2. Nah, kalau begitu apa aja nih Mbak pelayanan kepada satker yang diberikan oleh seksi PD? Cukup banyak sebenarnya pelayanan yang diberikan seksi PD kepada satker. Mungkin salah satunya adalah administrasi SKPP. Oh, administrasi SKPP ya Mbak ya? Itu seperti apa tuh Mbak administrasi SKPP? Jadi administrasi SKPP ini saya melakukan pengecekan terhadap setiap SKPP yang diserahkan satker ke KPPN Medan 2. Nah, satker kita itu berupa PNS dan TNI ruang lingkup kerja KPPN Medan 2 itu sendiri. Tapi mungkin awalnya Mbak, saya penasaran, tadi kita ngobrolin SKPP. SKPP ini apa nih Mbak sebenarnya? Nah, SKPP itu singkatan dari Surat Keterangan Penghentian Pembayaran. Jadi SKPP itu berisi TMT diberhentikannya pembayaran gaji para pegawai. Nah, mungkin Mbak Alda bingung nih, emang setiap pegawai? Enggak nih. Pegawai yang di sini yang dimaksud itu pegawai yang pindah, pegawai yang pensiun, atau pegawai yang diberhentikan secara tidak terhormat. Oh, berarti setiap pegawai yang pindah, pensiun itu harus mengajukan SKPP ini ya Mbak ya? Wajib hukumnya kan? Wajib. Wah, kalau begitu, wah banyak juga ya Mbak berarti SKPP yang diajukan gitu ya ke KPPN Medan 2? Jadi setiap pegawai yang pindah, baik yang berubah KPPN pembayarannya ataupun tidak, kemudian pegawai yang pensiun baik yang karena usia pensiun atau meninggal, kemudian ada juga pegawai yang diberhentikan secara tidak terhormat, wajib hukumnya bagi satker lamanya untuk membuat SKPP untuk pegawai tersebut. Wah, jadi ingat ya Sobat 123, kalau mau pindah atau pensiun tuh harus mengajukan SKPP. Nah, terkait dengan pengajuan SKPP sendiri nih Mbak, apa aja sih syarat-syarat pengajuan SKPP? Nggak banyak nih syarat pengajuannya, hanya 4 saja syarat pengajuan SKPP. Yang pertama itu data pegawai dan uraian gaji terakhirnya itu harus sama dengan database SKPP. Kemudian yang kedua, syaratnya itu satker melampirkan fotokopi dari SK pensiun ataupun pindahnya yang sudah dilegislasi. Kemudian syarat ketiga adalah surat permohonan penonaktifan supplier. Jadi surat ini nanti kita gunakan untuk menonaktifkan rekening pegawai tersebut di aplikasi SPAN. Kemudian syarat terakhir adalah SKPP 4 rangkap. Nah, yang membedakan antara SKPP pensiun dengan SKPP pindah, SKPP pensiun ini tidak 4 rangkap ya Mbak, cuman 5 rangkap. Cuman 5 rangkap. Oh, tapi berarti bedanya kalau dia SKPP pindah itu 4 rangkap, kalau pensiun dia 5 rangkap. Oh, jadi itu ya bedanya Sobat 123, beda antara SKPP pindah dan juga SKPP pensiun. Nah, tadi kan syarat pengajuan ya Mbak ya. Nah, terkait dengan pembuatan SKPP sendiri nih Mbak, apa aja yang harus diperhatikan oleh Sobat 123 kita dalam pembuatan SKPP? Nah, SKPP itu sendiri ada halaman depan, ada halaman belakang. Untuk halaman depan dapat diperhatikan data pegawainya sudah sesuai dengan SK
SK-nya atau belum, sesuai dengan database GPP-nya atau belum. Nah, untuk uraian gajinya bisa dilihat sesuai dengan gaji terakhir di GPP, database GPP. Tapi untuk yang pensiun, dilihat apakah pegawai tersebut berhak atas pangkat pengabdian ataupun tidak. Nah, untuk halaman belakang ada kolom utang-utang kepada negara dan data pegawai yang tertanggung nih. Untuk data yang pegawai yang tertanggung ini diisi dengan keluarga-keluarga yang memang tertanggung 100% dari pegawai tersebut. Oh, berarti hanya keluarga yang tertanggung ya Mbak ya? Kalau kakek nenek nggak usah lah ya Mbak ya? Bibi, banyak yang ditanggung ya Mbak. Oke Mbak, tadi ada disebutkan terkait dengan utang ya Mbak ya? Itu maksudnya utang itu sendiri itu apa ya Mbak ya? Utang ini berbentuk apabila ada kelebihan pembayaran nih. Kelebihan pembayaran ini berupa kelebihan pembayaran gaji, tunjangan atau pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai nih, sudah diterimanya kan harus dikembalikan. Jadi itu merupakan utang kepada negara. Kalau sudah dikembalikan disetor ke negara sih berarti kan utangnya udah lunas, jadi nggak perlu diisi lagi. Tapi kalau misalnya masih ada, perlu ya Mbak untuk ditulis di situ. Benar. Oh, berarti kolom utang ini juga perlu diperhatikan ya Mbak ya. Oke, mungkin selanjutnya selama Mbak OJT nih Mbak, apa aja permasalahan terkait dengan SKPP yang Mbak biasanya temukan gitu? Kesalahan umum sebenarnya ya kesalahan pengetikan ya Mbak ya. Banyak yang salah ketik nih, atas data-datanya itu salah ketik gitu. Oh, atau nggak sejenis sesuai gitu. typo gitu ya Mbak ya berarti? Benar, salah ketik kayak plesek satu huruf gitu. Itu bisa jadi penolakan Mbak? Wah, Iya. bahaya juga ya sama 123. Typo aja itu bisa menjadi penolakan buat SKPP ini ya Mbak ya. Selain typo nih Mbak, apa lagi nih Mbak yang Nah, perlu untuk diperhatikan? uraian pegawainya ini loh Mbak. Jadi banyak satker yang khususnya yang pegawai pensiun nih bingung nih, dia berhak atau enggak nih mendapatkan pangkat pengabdian. Kadang ada yang memasukkannya, ada yang enggak gitu, masih bingung gitu. Jadi yang berhak nih sebenarnya siapa sih Mbak? Pegawai pensiun usia batas usia itu benar berhak atas pangkat pengabdian. Nah, untuk yang meninggal yang berhak itu yang TMT-nya 1 awal bulan tanggal 1. Selebihnya itu tidak berhak, Mbak. Berarti Sobat 123 perlu memperhatikan permasalahan-permasalahan yang disebutkan Mbak Sambrina tadi ya Mbak ya. Kalau begitu nih Mbak, adakah upaya dari Seksi PD sendiri untuk mempercepat proses terkait dengan SKPP ini Mbak? Nah, Seksi pencairan dana ini sudah membuat inovasi yang kami buat itu bertujuan untuk mempermudah dari sisi kaminya sendiri dan sisi satkernya. Nah, inovasi itu berbentuk website khusus SKPP yang kami sebut MISO. MISO? Cukup unik ya namanya ya Mbak ya. Seperti nama makanan. Jadi lapar nih Mbak. Enggak, yang ini tuh MISO-nya ini singkatan dari monitoring dan input SKPP online. Oh, jadi MISO ini monitoring dan input SKPP online. Saya pikir nama makanan ya Mbak ya. Oh, bisa dijelasin nggak Mbak, ini MISO ini apa sih Mbak sebenarnya dan benefitnya buat satker dan KPPN sendiri tuh apa Mbak? Untuk dari segi percepatan sendiri, MISO ini jadi kami menyediakan template khusus Sobat 123 yang ingin mengajukan SKPP. Kami sediakan template agar SKPP yang sampai di KPPN Medan 2 ini diharapkan sudah benar nih Mbak, sesuai dengan template sejenis sama gitu Mbak. Oh, jadi diberi kemudahan ya kepada satker nih Mbak untuk mengajukan SKPP, udah ada template-nya nih. Benar. Sobat 123 berarti tinggal membuka website MISO-nya aja ya Mbak ya? Nah, selain template itu kami juga menyediakan video tutorial pembuatan SKPP Mbak. Di dalam website MISO? Selain di website itu juga bisa dilihat di YouTube sih Mbak, sudah di-upload juga. Oh, berarti udah ada nih sebenarnya video tutorialnya Mbak ya. Berarti Sobat 123 nih berarti tinggal melihat video tutorialnya aja ya Mbak ya untuk membuka website ini dan juga membuat SKPP-nya tadi. Mungkin bisa dicantumkan. Wah, boleh banget nih Mbak. Bakal saya cantumin nah buat Sobat 123 boleh banget ya nanti melihat link description yang ada di description kotak box ya. Iya Mbak. Nah, selain itu mungkin dari sisi satkernya banyak juga nih satker yang nanya, SKPP saya sudah siap belum ya Mbak? SKPP saya sudah benar belum? Nah, kami menyediakan wadah untuk bagi satker yang ingin monitoring SKPP-nya secara online. Jadi dia
Dengan monitoring itu dia bisa tahu nih SKPP-nya sudah benar atau belum, atau sudah selesai bisa diambil gitu. Berarti selain menyediakan template itu, Satker juga bisa dapat benefit untuk melihat ya, monitoring langsung udah sampai mana nih proses SKPP yang diajukan gitu ya Mbak ya. Wah, itu memudahkan Satker banget ya Mbak ya, menjadi solusi nih bagi Satker yang untuk pengajuan SKPP nih ya Mbak ya. Nah, kalau tadi kita bahas soal teknis nih Mbak, mungkin untuk pertanyaan penutup nih saya mau nanya, apa saja nih, adakah pengalaman atau kejadian menyenangkan selama Mbak OJT nih di seksi PD sendiri? Untuk pengalaman di seksi pencairan dana bisa dikatakan have fun, maksudnya senang gitu, karena para pegawainya itu bukan cukup lagi, emang ceria, ramah, pokoknya seru lah pokoknya. Jadi selain seru juga banyak pengalaman atau wejangan-wejangan dari senior atau para pegawai lain yang bisa saya ambil gitu. Jadi banyak juga kisah inspiratif atau banyak inilah ya, dapat knowledge banyak lah ya, berarti dari pengetahuan baru dari para pegawai lainnya. Wah, berarti sangat seru juga ya Mbak di seksi PD nih. Benar. Nah Sobat 123, mungkin cukup ya Mbak sesi sharing informasi kita pada episode podcast kali ini. Harapannya semoga Sobat 123 ini menjadi lebih tahu ya. Tadi kita udah banyak bahas loh ya, seksi PD. Oh ternyata seksi PD ini ada buat inovasi namanya miso ya, bukan makanan loh ya. Jadi miso ini bisa mempermudah Sobat 123 dalam mengajukan SKPP ya Mbak ya. Baiklah Mbak Sabrina, mungkin cukup sesi sharing informasi kita pada episode podcast hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada Mbak Sabrina udah mau men-sharing lah ya informasi kepada Sobat 123 kita. Saya juga berterima kasih nih kepada Mbak Alda karena sudah menyediakan wadah bagi saya untuk memberikan informasi mengenai SKPP lebih dalam nih kepada Sobat 123. Saya terima kasih kembali ya Mbak ya. Oke, demikianlah perjumpaan kita pada episode podcast hari ini. Sampai jumpa di episode Cakap Podcast berikutnya. Mungkin bisa kita akhiri dengan meneriakkan jargon KPPN Medan 2 ya Mbak ya. Boleh nih Mbak. Oke, kita mulai nih ya Mbak. KPPN Medan 2, siap! KPPN Medan 2, tetap semangat! KPPN Medan 2, luar biasa! Horas, horas, horas! Salam sehat dan salam perbendaharaan. Sampai jumpa!